Ya, teman-teman, hari ini tanggal 24 bulan 11 ya, bagian ke-7 untuk update saham emiten punya teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Baik, teman-teman, silahkan dibaca dulu untuk yang ada di depan teman-teman. Sambil dibaca, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan like, share ataupun subscribe yang baru. Yang lama sudah luar biasa. Terus yang memberikan thank gift super juga terima kasih, yang telah memberikan doa juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dikembalikan lagi kepada teman-teman dikalikan 10 kali lipat. Mudah-mudahan menjadi keberkahan ya buat teman-teman bersama. Dan untuk video saya mungkin teman-teman, kalau tidak ada teman-teman ini tidak akan bermanfaat. Makanya terima kasih sudah menonton video yang saya bagikan. Ini menjadi pembelajaran kita sama-sama. Ayo kita sama-sama belajar. Silahkan memberikan masukan di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa membacanya. Baik komentar positif atau negatif, itu semuanya sama-sama komentar dan sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Untuk mengkritik itu dilindungi undang-undang teman-teman ya. Berpendapat juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi santai saja. Oke teman-teman, langsung aja. Udah kebaca kan? Baik teman-teman, ini kita lihat untuk emiten pertama. Ada emiten pertama di bagian ke-7 ya, ada DOS. Ini nanyain apakah mau up atau mau down katanya. Potensinya bagaimana? Wah, ini potensi udah saya, ini sebenarnya target yang saya canangkan sudah tercapai. Jadi teman-teman 92 ya. Nah, kalau sudah begini teman-teman ya, ini udah mencapai harga tertingginya. Terus ditambah lagi tertinggi yang baru, artinya teman-teman udah hak prerogatif daripada bandar gitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat kenaikan ke arah mananya. Paling tuh ini kan juga selama 1 tahun udah mentok di sini. Karena akan terus-terusan di up terus teman-teman ya. Tuh lihat. Jadi kalau udah begini ya artinya ini sudah mulai hak prerogatif daripada bandar. Ini kenaikannya baru berapa persen? 100% ya. 125% ya dari yang terbawahnya. Jadi ya harusnya hati-hati sih teman-teman. Kalau udah naik setinggi gini harusnya dia punya koreksi dulu. Andaikan dia tidak koreksi artinya dia akan kena UMA. Setelah kena UMA dia memaksakan diri untuk ke atas, pasti kena suspend. Jadi hati-hati. Kalau udah begini lebih baik teman-teman scalpingan ya. Ingat hukumnya scalping apa? Beli hari ini, keluar hari ini dalam kondisi untung ataupun rugi ya. Jangan sampai udah di atas ditinggalin, itu namanya bukan scalping. Jadi kalau scalping jangan sayang-sayang teman-teman ya. Rugi-rugi, untung-untung gitu ya. Harus saklek kalau untuk scalping. Kecuali swing, kalau swing ya teman-teman ya jangan ngambil di atas. Swing ini udah atas gitu, ngapain kita ngambil di atas gitu kan. Ini apakah mau lanjut ke atas ya? Kalau bandarnya mau pasti teman-teman. Kalau bandarnya mau ya, kalau bandarnya mau pasti ini teman ke atasin. Kita cek deh potensinya bagaimana. Sementara ini hari ini diambil sama Poren ya. Ini Poren sudah ngambil lagi per hari Jumat ini. Ada si AK, si XA, si SQ ya. Jadi dalam kondisi dia di atas dan jualan sudah di atas, si Poren sudah ngambil lagi. Apakah dia akan jualan? Harusnya sih jualan gitu teman-teman ya. Karena ini kenaikannya sudah mulai tinggi, harusnya dia koreksi. Andaikan dia tidak koreksi ya, akan kena UMA ya. Habis kena UMA ya udah masih melanjutkan perjalanan, artinya dia sudah mengabaikan peringatan daripada bursa, bisa kena suspend. Caranya ya mereka harus koreksi atau enggak sideways sebentar lah, 1 atau 2 hari sampai 3 hari lah sideways. Kalau enggak diturunin sebentar baru ngegas lagi ya silahkan gitu kan. Nah untuk bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung dia ngambil baru buangan sedikit ya, artinya ini baru ngebuang sedikit bandar lokal juga. Poren juga setelah kembali jualan itu baru dikeluarkan hanya seperempatnya aja, terus dia ngambil lagi, artinya ini masih ada potensi ke atas ya. MA10 masih berada di bawahnya dan makin menjauh ya, artinya kecenderungan ke atas ada. Cuman ini harus hati-hati teman-teman, harus hati-hati kena UMA sama kena suspend ya, karena kenaikannya sudah tinggi. Perhatikan dari tanggal 7 Agustus ini sudah keluar berapa. Kalau masih IPO masih bisa dicek teman-teman ya, kecuali kalau sudah lama banget itu agak susah.
Nih, udah sekitar 2,7 dari 4,5, artinya setengahnya sudah mulai didistribusikan ya. Udah lebih daripada setengahnya. Mungkin hati-hati ini kalau udah mencapai sekitar 3 jutaan ya, 3 juta, biasanya suka ninggalin sekitar 1 juta lot lah gitu ya. 3,5 lah, hati-hati aja udah sampai ininya jumlahnya 300.000 lot lagi. Hati-hati kalau udah capai 300.000 net volumenya 3 juta aja, hati-hati dia. Biasanya suka dikebawahin ya. Biasanya gitu ya. Nah, ini yang nguasain untuk keseluruhan ya, ada CC ini ya. Kita bagi-bagi nih, hati-hati nih. Domestiknya ternyata CC yang ambil, dan kedua adalah teman kita. Artinya ini sudah didistribusikan kepada retail kita, teman-teman kita ya. Tapi di sini ada yang megang, ada si kakak gitu ya, si DH juga udah megang, lumayan si Eksa juga megang, AG juga megang. Jadi ini sebenarnya bandar itu udah ngeluarin gitu, gua sekarang ngambil lagi. Kemarin waktu tanggal berapa nih? Tanggal 15 dia ngambil sembari ngemaaf harga, tinggal dia menjalankan misinya untuk jualan. Tetapi ini Poren masih coba untuk ngambil lagi ya. Kalau Poren sih masih banyak teman-teman barangnya. Jadi kemudian di sideways-kan, biasanya yang paling bagus itu sideways atas dulu, dibuangnya tapi tidak dikebawahin. Dia pembuangannya di atas, nanti setelah udah pembuangan habis mungkin koreksi sedikit aja, mungkin bisa ke angka 264 atau enggak ke angka sini nih, ke angka 224. Nanti dia biasanya udah sideways, turun naik, udah habis jualannya. Biasa kalau ada pengambilan lagi berarti dia mau lanjut ke atas. Tetapi kalau dia tidak ada pengambilan, cenderung dia ngebuang, artinya dia mau ke bawah ya. Nanti perhatikan aja area 225-nya teman-teman. Kalau dia jeblos 225 artinya dia mau ke bawah ya. Karena dia sudah ada tahanan di angka 176. Ini adalah PR yang harus dikerjakan nih. Ini PR yang harus dikerjakan ya sama mereka. Oke, untuk DOS seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati. Lanjut, ada AGRS. AGRS tidak ada keterangan apapun, hanya menanyakan update-nya saja. AGRS belum ada yang tembus salah satu yang saya gariskan ya, artinya ini udah bagus teman-teman. M10 sudah mulai 3 konfirmasi satu kali lagi nih. Andaikan dia besok merahnya merah gap up, nah seperti ini gap up dikit nih, artinya dia mau ke atas ya. Tapi kalau dia cenderung sedatar dan merah terus ke bawah, artinya dia mau ke bawah. Ini juga tanda-tanda kenaikan udah ada nih 1 2 3-nya. Itu tanda-tanda kenaikan. Kita tulisin aja sini teman-teman, lupa ditulisin ya. Nggak apa-apa, tulisan sekarang aja teman-teman ya. Tanggal 24 bulan 11 2024. Nah teman-teman, udah saya tuliskan target ke atasnya. Ini juga target ke atas sudah ada nih, di 85 juga udah ada, sudah terlihat jelas. Cuman hati-hati, ini PR-nya yang belum dikerjakan di 71. Ini udah dikerjain PR. Kita gedein dulu dikit deh. Ini PR-nya udah dikerjakan sama dia. Oh, udah ngerjain PR dia nih. Nah, tinggal tapi meninggalkan PR lagi ya. Di angka yang sama dan dia meninggalkan PR lagi. Nanti kalau udah ketembus antara 72 sama 84-nya kasih tahu saya teman-teman ya. Posisi Poren terus ngambil, untuk AGRS diambil sama Poren terus ya. Ini Poren terus ngambil, terus dia cenderung sideways atas. Dia juga mungut, kemarin ada pembuangan tapi sedikit. Barang lokal bagaimana? Barang lokal cenderung ada pengambilan dari tanggal berapa nih? Nih, pelan-pelan sudah mengambil lagi barang lokal tanggal 18 November. 18 November. Mana 18 ini ya? Nah, ini lokalnya. Siapa yang ngambil? Ada YP, AZ, OD, PD ya, lumayan teman-teman, ini broker lumayan dan teman-teman sudah pernah ngebuang. Terus untuk Porennya siapa? Lihat dari sini Poren teman-teman ya. Nih, ada 25 Oktober ya, 25 Oktober. Dari tanggal 25 Oktober berarti jauh ya. Nih, siapa yang ngambil untuk Porennya? Ada YP, ada CC. Oh ya, saya buat si CP yang mimpin, harusnya kalau CC yang mimpin mungkin ini akan menjadi luar biasa ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Per hari ini siapa yang ngebuang? Ada CC yang ngebuang teman-teman, CC ngebuang ya. Mungkin CC mau mengalah, bisa jadi seperti itu ya. Gross, kita grosskan, CC ternyata ngambil, terus kalau dia ngambil 2,5 artinya average, dia akun yang berbeda tapi 2 kali CC langsung dia ngebuang 6.000, artinya dia ada penjualan di area sini ya. Dan betul kan si CC itu ternyata jualan di atas ya. Andaikan dia ngambil dari angka 72 kan jualan di 77 ya. Artinya di atas. Ini juga menuju ke atas, artinya tinggal tunggu konfirmasi aja, satu kali lagi aja konfirmasi teman-teman ya. Mungkin dia akan ke atas. Oke. Teman-teman seperti itu ya. Ini PR-nya banyak yang belum dikerjakan, 54. Bahkan di 50 aja ada PR-nya ya.
andai kan dia menembus PR-nya akan lebih baik. Tetapi kalau dia naik ke atas ya silahkan aja gitu kan, hak dari prerogatif bandar. Cuman catatan dari saya, poren terus akumulasi dan bandar lokal sudah mulai akumulasi tadi sejak tanggal 18 November ya, mudah-mudahan bisa ke atas teman-teman, target 1 2 3 ya. Perhatikan area penurunannya, ini yang wajib diturunin itu di angka 54, itu wajib. Suatu saat dia akan ke situ. BSML Bintang Samudra. BSML ini tidak ada keterangan, hanya updatean aja. Oke, kita lihat BSML ini belum ada yang ketemu satupun ya. 21 bulan 11 terakhir 21/11. Nah, ini kemarin ada sikanasi kepala kembar, artinya dia mau ke bawah, terus dia open gap. Nah, ini adalah area wajib di 79-nya untuk diturunkan. Cuman mungkin kemarin ada kenaikan dikit. Nah, tapi ini kan candle bullish teman-teman ya, candle bullish. Tapi kadang ada yang bullish, kadang enggak gitu kan. Nah, saya perhatikan sih kalau candle bullish gini ada karena si malakama ya. Nanti suatu saat dia akan ke sini ya, hati-hati suatu saat akan ke sini. Tapi bila dia naik dulu ya silahkan aja naik. Targetnya yang pertama lepas dari 113 aja, udah bisa ke atas mungkin teman-teman ya. Cuman kalau dia dijebloskan lagi kan ada si kepala merah, si kepala kembar ini nih, hijau sama merah dan rata. Nah, ini si kepala kembar biasanya suka ke bawah dulu ya, biasanya. MA10 juga lagi menuju ke bawah dulu. Yang mudah-mudahan sih ini tidak ke bawah terlalu dalam ya. Angka berapa ini cenderung bagus, ini bagus, ini bagus rata ya teman-teman, bagus ini rata. Terus di BSML ini ternyata lagi dipungut sama bandar lokal, jadi mudah-mudahan bisa angkat ke atas dulu ya. Nih ngambil agak besar ke bank kecil. Nah, kita dari sini aja karena ngambilnya agak besar ya, 13 November. Ini bandar lokalnya 13 November sudah mulai ngambil. Ada CP si spesialis bawahan, ada FZ, AZ, BR, EP ya. Ini brokernya broker lumayan juga teman-teman ya. Emang sih retail, cuman kadang-kadang bandar suka pakai broker itu ya. Nah, ini juga si bandar Poren juga sudah ngambil dari tanggal 14-nya. Jadi selang 1 hari si Poren terus ngambil. Terus di markup sama dia kan. Nah, teman-teman seperti itu ya. Si AK, si CC, si ZP, perhatikan dia jualan tidak? AK ngambil 1,9, 193, 18, CC ngambil 1,6, 1,2, artinya tinggal sisa doang dong ini. artinya si AK tinggal sisa doang. Jadi makanya hati-hati, walaupun ada pengambilan dari Poren tapi tetap harus hati-hati karena si AK sama si CC ini hanya meninggalkan sisanya aja. Walaupun terlihat di sini ada pungutan, cuman dia ternyata jualan teman-teman ya. Si ZP sama si BK sudah mulai, apalagi si BK saya suka kesel sama si BK karena suka jualan di bawah dia teman-teman ya, karena dia pandai ya. Si BK sudah masuk, ZP juga sudah masuk, belum jualan, artinya mudah-mudahan si ZP sama si BK ini yang menahan ya. Kalau dia jualan, kalau dia disedaukan berarti betul dia emang mau jualan di bawah, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, karena tanda-tanda si yang suka saya jelaskan itu, si kepala kembar artinya 2 berbanding 3, 2 naik 3 turun ya. Mudah-mudahan sih ini saya curiga sama MA10-nya masih menuju ke bawah teman-teman ya. Walaupun saya ada pungutan dari bandar lokal dan Poren tapi cenderung ke bawah. Nah, bandar Poren itu udah ngambil jauh-jauh hari teman-teman ya. Ada pembuangan di sini, area sini ada pembuangan nih. Area sini ada pembuangan, ternyata dia ngambil lagi. Jadi dia ngambil di area bawah lagi ya. Mudah-mudahan bisa ke atas ya. Target berapa? 151. Kita lihat di sini untuk BSML ya. BSML. Kita lihat posisi 10 tahunan lagi murah banget karena dia ipunya tahun berapa ini? Tahun berapa sih ini ipunya? Tahun 2021. 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan dalam posisi murah, posisi murah teman-teman ya. Lagi posisi dia di support ke bawah lagi menuju ke atas ya. Mudah-mudahan sih berlanjut kenaikan ya. Nah, ini juga dalam posisi murah banget teman-teman. Artinya teman-teman juga kalau beli sekarang juga masih murah teman-teman ya. Targetnya bisa ke angka 400 nih. Kalau teman-teman mau nunggunya ini aja, sudah nunggu dari tahun 2023 bulan April belum diangkat-angkat sampai ke 400, paling tinggi kemarin di angka 250. Jadi saya target ke angka 151 adalah sangat memungkinkan. Oke. Lanjut. Ada bot ini beritanya saya kemarin baca sekilas, beritanya lagi
beli sama salah satu bos yang paling banyak duitnya katanya. Makanya posisinya seperti ini. Nah buat itu kemarin udah saya kasih garis ya, dia kasih kepala merah, ternyata ketembus, hapus lah. Nah ini tinggal area penurunannya, hati-hati teman-teman. Ini area penurunannya 1, ini juga 2 nih. Ini area penurunan teman-teman. Ini karena gap open gap atas ya. Ini adalah area penurunan bukan kenaikan. Di sini cenderung ini kan lagi diakumulasi sama orang-orang lumayan lah gitu ya. Nah ini ternyata teman-teman diakumulasi sama poren. Lihat poren terus ngambil secara kecil besar, artinya yang terakhir itu besar banget ngambilnya. Ini kenaikannya sudah berapa persen? Udah 137%, artinya cenderung hati-hati. Andaikan ini berandai-andai dia koreksi dulu, yang saya tadi ceritakan itu waktu di DOS tuh ya, harus koreksi dulu. Kalau enggak dia kena UMA, kalau enggak kena suspend. Lebih baik dia koreksi dulu, bisa ke angka 253 atau enggak ke angka 206. Itu akan lebih baik. Biar satu tidak kena UMA, yang kedua tidak kena suspend. Untuk isian bagaimana? Bandar Poren cenderung ngambil semenjak IPO aja sih udah ngambil tanggal 12 November. Dia sudah ngambil besar untuk Poren itu ya. Ada si AK si BK ya. Coba di sini kecil banget yang ngambil 2,9 ya, banyak yang kecil. Ini belum saya tulis ya itunya ya. Keterangannya buat juga belum diulas ya untuk IPO-nya. Nanti kita ulas lah ya teman-teman ya. Nah untuk lokal bagaimana? Kemarin sejak jualan dia habis, dia ngambil lagi teman-teman nih, ngambil lagi tanggal 21 November. 21 November dia ngambil untuk lokalnya. Nah lokalnya ada si NI, malah gedean lokal ya, CP ya 3,2 sama 4,6. Kalau kita gabungkan dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 12 November ya sampai sekarang 12 November. Nah 12 November sampai sekarang kita olahkan dulu ada berapa lot? 1,4 juta lot ya. Artinya masih sedikit teman-teman ini ya. Yang di luarnya masih sedikit. Jadi kemungkinan ke atasnya ada teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman untuk bot ya. Kalau sekarang ya harus hati-hatilah teman-teman. Bot ini kan udah tinggi naiknya. Kalau mau scalpingan aja lah ya. Kalau dikasih kesempatan scalpingan aja. Dan hukum scalping seperti biasa harus benar-benar kagak ada ya 1 tahunan, coba 1 tahunan. Iya, kagak ada apa-apa teman-teman karena baru kemarin sore, baru berapa hari aja. Jadi ini tidak bisa diprediksi sama apapun, hanya isiannya aja. Isiannya dari saya itu bandar poin akumulasi, bandar lokal akumulasi, catatannya sudah naik tinggi. Harus ada koreksi dulu, kalau tidak koreksi harus diumakan. Kalau sudah dia masih bandar juga UMA bisa suspensi bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau mau dengan barangnya tunggu koreksinya aja ya, karena kecenderungan di situ bisa ada kenaikan lagi. Karena ini beritanya itu lagi di santer-santer bukan santer lagi, malah dibeli sama salah satu konglomerat ya. Silahkan baca beritanya ya. Ya silahkan baca beritanya. Jadi catatan dari saya buat lagi tinggi, cuman lagi ada akumulasi dari bandar lokal dan poin. Kalau mau ikutan silahkan untuk scalpingan aja. Kalau buat disimpan ya tunggu koreksinya aja teman-teman ya. Karena semua saham juga pasti koreksi lah teman-teman ya. Lanjut ada MEPL udah belum ya? Kita cek dulu deh ya sebentar ya. MEPL udah teman-teman ya. Waktu bagian kedua ya, coba cek di tanggal 22-an ya. Berarti pas pertama tuh teman-teman ya, hari Jumatan ya, Jumat malam mungkin ya. Dicek aja MEPL udah apa belum ya. Kalau nggak salah udah deh. Ya MEPL udah teman-teman ya. MEPL nih tanggal 23 bagian ketiga ya. Perhatikan aja itu masih sama soalnya updatean hari Jumat ya. Sekarang juga sama kan updatean hari Jumat. Jadi MEPL sudah ya. Oke kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada Pico ya. Ada Pico. Pico tidak ada keterangan apapun, sekarang masih dalam masa downtrendnya. Ini teman-teman udah bagus nih, candlenya sudah menunjukkan ada si kepala merah teman-teman ya. Nah ini tegar, ini udah lama nggak dibahas berarti nih, sampai candle ini aja nggak ada yang ngasih tahu nih penurunannya. Nah udah teman-teman udah saya hapus ya. Kita gantikan apa ini sih si ekor hijau di sini ya. Artinya dia mau menembus ke 113 ya. Ini area wajib harus dikunjungi ya teman-teman ya.
Nah ini juga kalau udah si kepala merah seperti ini, tanda tanya ke sini sudah ada ya, walaupun dia diturunin lagi, contohnya ke angka 112, dia akan ke sini ya. Tenang aja teman-teman. Dan di sini ada gap ya, di 177-nya, di sini juga ada 19-nya ada gap. Jadi hanya si kepala merah hanya ada di angka sini aja. Oh sama sini dua nih. Ini sekaligus oh ini si kepala merah teman-teman. Gap hanya di doang, sini satu ya. Ada si kepala merah di sini di angka 195. Ini target kedua, berarti target sunnah. Nah teman-teman, ini masih masa downtrend. Ini juga si MA10-nya masih berada di atas candle ya. Cuman harganya sudah mulai tembus ya, udah mulai tembus ke body. Mudah-mudahan sih besok pinginnya sih turun ke bawah dulu ke 112. Dulu ada pantulan dari 112-nya. Diturunin sampai sama candle merah, diterusin sama candle hijau. Ini pinginnya seperti itu kelancarannya ya. Cuman ya kalau berkehendak lagi dia silahkan. Ini juga nih, ini berarti udah lama nggak dibahas teman-teman ya. Nah ini penurunannya udah di angka 80 ya. Ini wajib dikunjungi. Ini juga sama di 7133 wajib dikunjungi ya. Sekarang isian bagaimana? Poren lagi akumulasi sejak tanggal 15 November akumulasi, cuman ada pembuangan di area tanggal 21-nya. Jadi sebenarnya si poren masih ada sekitar 3/4 lagi ya, per 4 barang lagi. Nah, dia cenderung bikin stepnya ke bawah ya. Makanya tunggu konfirmasi aja MA10 berada di bawah, atau dia kalau mau menguji 112-nya itu pertanda baik karena dia mau menutup PR-nya. Nah, apabila ke sini lagi akan lebih baik lagi menutup dengan jelas di sini PR-nya teman-teman ya. Ini sangat jelas sekali PR-nya. Jadi teman-teman santai saja, ini lagi berusaha untuk downtrend ya. Mudah-mudahan sih kalau nggak downtrend ya ada tarikan bisa ke angka 174. Ya juga sudah nandain mau ke arah sini kok teman-teman. Kita tandain aja, nggak jadi masalah. Ada ikan dia ke bawah juga, dia mau ke arah ke 130 ya. Kalau dia tembus ke 112-nya kasih tahu saya ya. Mungkin dia akan menembus ke 82. Nih, bandar lokalnya cenderung ngejual. Makanya mungkin ya si poren juga ikutan ngejual. Terus sekarang ini sudah mulai agak sideways, banyak yang nerima nih. XL juga baru pada masuk gitu kan. Kita cek deh tanggal, ini waktu pembuangan di sini tanggal 21 deh. Siapa yang nerima ya 21. Untuk soalnya ada kan teman-teman kita yang ngambil, makanya kalau teman-teman kita banyak ngambil makanya harus hati-hati teman-teman. Karena kenapa? Kalau kecenderungan teman kita yang ngambil tidak bisa memaaf harga, hanya bandar lah yang bisa memaaf harga teman-teman ya. Mereka itu ngumpulin memaaf harga baru jualan. Kalau kita beli tunggu jual. Nah bedanya seperti itu aja. Jadi si bandar lokal sekarang lagi ngebuang, dan si poren juga 2 hari ini sudah ngebuang ya. Kita lihat untuk poren siapa yang ngebuang. Ada si AK, si DBK, si TP. Tapi si JP masuk cuma sedikit. Ini juga sedikit masuknya. Tapi si bandar poren masih banyak teman-teman di dalam ya. Kita cek tanggal 15. Tuh tanggal 15 masih ada si AK ya. Si AK, si BK masih ada di dalam. Kita grosskan si AK, si BK ya. Si AK beli 18 jual 13, tinggal 5 lagi berarti ya. BK beli 5 jual 3, tinggal 2 lah, kurang lebih tinggal 2. TP beli 2 jual 793, masih ada agak banyak dikit. ZP beli 1,8 jual 2,242, artinya masih ada 1000-an. CC cuman tidak banyak-banyak, artinya yang memimpin bukan si CC di sini ya. Yang memimpin si AK ya. Si AK tinggal 18.000 tinggal 5,1 ribu lot lagi ya. Artinya tinggal sedikit lagi. Tapi kalau digabungin sih masih ada di dalam, masih ada 3/4 lagi. Kalau digabungin sama AK, BK, ZP, TP itu masih lumayan lah gitu ya. Nah ini juga hati-hati teman-teman ya untuk Pico ini ya. Soalnya ini lagi posisi bingung nih mau ke bawah ke atas gitu ya. Tapi secara isian lagi ngebuang, bandar lokal juga lagi ngebuang. Yang mudah-mudahan teman-teman kita tidak ada yang nampung ya. Kalau tidak ada yang nampung kemungkinan ke atasnya ada. Cuman kalau ditampung suka ya begitulah teman-teman ya. Jadi keenak, kalau ditampung itu keenakan teman-teman. Mereka itu enaknya ya udahlah. Oh tidak stabil teman, tunggu sebentar ya. Ya udah stabil lagi. Baik teman-teman, seperti itu ya untuk Pico. Hati-hati lagi dibuang sama bandar lokal dan poren. Cuman poren catatan dari saya belum kebuang semuanya, masih ada beberapa barang di bawahnya ya. Oke lanjut, ada INPC. Ini INPC masalahnya apa? Ada masalah kah? FCA katanya udah tinggi. INPC semua target sudah terlewati nih Pak. Ini tiga-tiganya udah terlewati ya. Jadi kasus saya tutup. Kasus saya tutup untuk INPC. Jadi teman-teman sudah tinggal nunggu ke bawahnya aja INPC ya. Kalau teman-teman istilahnya, tapi kalau ke atasnya coba perhatikan dah. Lihat. 1 tahun setengah sedikit lagi menyentuh ke atasnya.
Terus untuk 10 tahunan tinggal sedikit lagi. Jadi tinggal berapa nih? Dari 2 berapa nih? 251 ke 34. Artinya ada sekitar kesini aja. 300. 252 ke 300 tinggal 50 poin. Jadi teman-teman kalau naiknya hanya sampai cuma 70 poin lah. Cuma penurunannya perhatikan teman-teman. Dari 252 bisa ke angka berapa ini? Bisa angka 55. Kenaikan 70 poin, tapi penurunan bisa sampai 175 poin lah. Ya, bagaimana tuh teman-teman? Ke 55 berarti 200 poinan. Kurang lebih 200 poinan. Teman-teman tinggal pilih. Teman-teman mau naik 70 poin atau teman-teman kalau dia nyangkut bisa nyangkut di 200 poin. Ya, 200 peak gitu istilahnya ya. Nah, terserah teman-teman tuh. Jadi ke atas tinggal ke 200 berapa nih? 300-an ya, 300 lah gitu ya. Berarti tinggal 50 poin. Kalau ke bawahnya bisa ke angka 50. Nah, itu teman. Lebih baik ini ngambilnya di bawah. Kenapa? Karena kecenderungan habis tinggi ke bawahin. Jadi tinggal dikit lagi. Sayang banget teman kalau nyangkut di sini, sayang banget. Cuma nunggunya agak lama nih. Kalau dia istilahnya dari tinggi ke tinggi, contohnya dari tahun berapa nih? 2021 dia angkat 2024, 22, 23, artinya 2 tahun teman-teman harus nunggu dia dikebawahin dulu, baru nanti ke atasin lagi. Tahun berarti kalau tahun berapa nih? Kalau ke atasin lagi 25, 26 tahun 2026 nah mungkin bisa diangkat ke atas lagi. Mungkin di sini ada riak-riak sedikit, tapi kan tidak terlalu tinggi teman-teman. Mungkin ya kalau di area-area teman-teman average ketika di harga bawah sini mungkin bisa kejemput ya. Cuman kalau yang tidak average contohnya di harga pucuk ini belum kejemput sampai saat ini juga ya. Nah, jadi teman-teman lebih baik teman-teman ini kan udah mahal. Selama 10 tahun ini udah mahal teman-teman. Udah lepas daripada garis tengahnya, artinya udah mahal. Jadi lebih baik teman-teman perhatikan aja untuk area itu. Dan teman-teman bagi yang baru ngambil seperti itu lebih baik urangkan niat. Cuman kalau yang dari bawah mah ya silahkan aja gitu ya, bisa sampai ke 300-an lah. Cuma tinggal 50 poin lagi. Dan target-target saya ini sudah terpenuhi semua. Perhatikan, ini target-target saya sudah terpenuhi. Saya akan sebenarnya harus saya cabut, cuman karena lagi menunggu aja. 1, 2, 3 semua 3 targetnya sudah terpenuhi. Artinya sudah tertutup target saya gitu ya. PR saya sudah tertutup. Cuman ada apa namanya? Ada catatan dari saya, ternyata bandar lokal dan foreign terus ngambil. Apakah akan ke atas? Bisa jadi teman-teman ke atas. Cuman hati-hati, teman kita kan nanyain ini bisa FCA lagi nggak, kepada aja FCA gitu. Kemudian aja FCA ini udah berapa? Udah 100. Artinya kalau dia menaikkan lagi, kemungkinan kena UMA lagi, kena FCA lagi, karena udah pengalaman di sini nih. Di sini taikin bandar nih, di sini nih kena suspend, ditaikin lah 2 hari, kenalah suspend selama seminggu, kenalah FCA, ya, ditaikin lagi. Harusnya kan ini betul dikebawahin, ditaikin lagi. Andaikan besok dia tidak koreksi, andaikan si NPC ini besok tidak koreksi, dia akan kena UMA lagi dan kena suspend lagi. Ya, kalau udah kena suspend lagi ya kena FCA lagi lah pasti teman-teman. Makanya teman-teman ini perhatikan, besok harusnya dia koreksi. Andaikan dia tidak koreksi pasti kena lagi. Cuman target yang saya targetkan sudah terpenuhi ya. Catatan dari saya juga target sudah terpenuhi. Terus si bandar lokal dan foreign sedang akumulasi. Artinya kecenderungan ke atas ada dan mungkin tinggal jualannya saja itu ya. Tinggal mereka mau jualan di harga berapa nih gitu kan. Nah, sedangkan ini tinggal dikit lagi teman-teman ya, 319 ya. Tinggal 50 poin lagi lah. Sayang banget teman-teman kalau teman-teman ngambil dari sekarang ya. Cuman kalau yang dari bawah mah ya lanjutin aja lah teman-teman ya, karena itu rezeki buat teman-teman ya. Tapi kalau dari saya target yang saya canangkan sudah tercapai untuk INPC ini. Oke, seperti itu ya. Lanjut, ada Pani. Ini Pani menanyakan target penurunan ya, sampai berapa? Pani ini kan harga bandar. Jadi perhatikan benar-benar bandar lokal dan foreign lagi ngejual di atas. Mereka lagi menjual di atas. Perhatikan area 12.487. Itu kan ada gap ya, ada gap. Nah, perhatikan di sini. Seandainya dia ditahan di 1.200 dan tidak jeblos dan dia ada pengambilan lagi. Ingat, ada pengambilan lagi, kecenderungan dia akan ke atas.
Tetapi apa dia jebol dan terlihat masih ada jualan, kecenderungan dia akan ke bawah. Ya, hati-hati aja ketika 12624-nya tersentuh. Nanti kalau mau ngambil lagi kapan? Ketika MA10 biasa di bawah candle. Nah, dia akan cenderung ke atas. Kalau sekarang lagi ada pembuangan dari bandar lokal dan poren ya, teman-teman. Di bandar lokal lihat yang biru, bandar poren juga, bandar lokal yang hijau, bandar poren yang biru lagi menuju ke bawah. Cuman ada pengambilan dikit dari bandar lokal, cuman ya bandar lokal ngambil dikit ya, mungkin berapa sih gitu, nggak sampai tidak terdeteksi malah di saya sini teman-teman. Dah sini tidak terdeteksi ya. Siapa sih ini, soalnya ngambilnya banyak-banyak gitu kan. BB, KJ, CC, YU teman kita aja ngambil banyak gitu, tapi di sini terdeteksi ada sedikit pengambilan daripada bandar lokal. Yang mudah-mudahan sih tahan di sini ya. Ya seperti itu teman-teman, untuk PANI itu kecenderungan turunnya perhatikan di 12.487 kan ada gap teman-teman, bikin aja garis di situ. Ya. Andaikan dia jebol berarti dia akan penurunan nih. Tapi kalau dia ditahan dan cenderung dia kan lagi jualan nih. Lagi jualan tapi masih di atas, harusnya kan kalau yang kalau yang cenderung mau menurunkan harga, biasanya langsung ditujuin sambil ngejualnya sama ngejual nih, sambil nurunin harga. Mungkin ini karena peminatnya sedikit, jadi dia cenderung di sideways-kan aja, jualan di atas aja. Mereka jualan dari atas itu sejak bulan Oktober di sini nih, tuh kan. Dia hanya berkecimpung di sini aja. Ya, di area sekarang nih jualannya ya. Lu lihat jualannya ya kan, jualan lagi di sini. Jadi dia jualan atas, artinya sih kemungkinan ke atasnya ada lagi. Yang penting dia tidak jebol di 12.480-an ya. Karena ini saya bilang PANI itu ada bandar ya teman-teman. Suatu saat walaupun nyangkut teman-teman di sini nih ya, akan kejemput teman-teman kalau bandar mah ya. Kalau ada bandaran mau tujuan ke bawah contohnya gitu sampai ke 5.000 bisa jadi teman-teman. Kenapa? Tapi tetap akan ke sini lagi karena penurunannya ada. Ini nanti teman-teman targetnya itu biasanya ya kalau ada bandarnya ya seperti Petro ya, PTRO ya, targetnya ya stock split. Karena harga udah mulai tinggi, diturunin saya nggak mau gitu kan. Kata mau udah stock split aja udah. Seperti itu. Jadi harga turun cuma padahal si harga itu lagi tinggi gitu kan. Jadi mereka punya kecenderungan ke arah situ ya. Jadi kalau dia stock split sampai 2 kali aja sekitar 2. Pingin itu intinya 1.000 nih, harusnya ini 1.000 nih. Jadi enak ya. Tahanan sama kiri kanannya 1.000 tuh. Jadi agak lumayan bagus gitu ya. Kalau ini kan masih 257 kan masih sedikit ya. Jadi si bandar juga ya gampang lah ini mah gitu kan. Kalau bagi bandar mah uang 50 miliar mah cukup. Di sini mah tidak ada apa-apanya teman-teman ya untuk di PANI, karena emang yang punyanya bukan orang ecek-ecek gitu kan. Nah sebenarnya teman-teman, jadi ini sebenarnya lagi dibuang sama bandar lokal dan poren. Jadi PANI mungkin saya targetkan ke penurunan ke sini. Soalnya kalau ya ada ketokohan dan bandar ya kecenderungannya seperti itu, pinginnya ke atas aja terus gitu ya. Perhatikan PANI ini. Jadi kecenderungan ke atas terus. Kecenderungannya. Perhatikan. Ya 10 tahun ini targetnya kalau saya targetnya berapa coba teman, mungkin ke angka 20.000 ya. Saya aja ini 24.000 ya. Itu karena ini harga bandar, ingat ini bukan harga fundamental, ini harga bandar. Nah dia itu targetnya ketika udah mahal banget ya, dari harga 297 nanti targetnya stock split sebenarnya teman-teman nih. Perhatikan aja nanti stock split ya, karena kalau ada harga sudah ketinggian gitu ya. Kecuali dia diturunkan lagi mungkin ke 5.000 bisa jadi gitu ya. Cuman saya pikir sih kalau diturunkan lagi karena yang punya bandar ya kayaknya jauh deh gitu. Kayaknya jauh deh gitu kan. Paling perlunya sedikit-sedikit aja, turunin sedikit nanti taikin lagi gitu ya. Nah, ini permainan bandar lah seperti itu. Makanya ini kayaknya untuk stock split nih. Tapi kita mudah-mudahan sih kalau teman-teman ya punya PANI ya keren banget deh. Apalagi yang dari 5.000 aja sekarang udah berapa persen teman-teman ya dari sini nih. Udah berapa persen sekarang? Udah 200%, keren kan? Makanya kalau ada bandarnya ketika di bawah udah ambil aja teman. Ini PANI itu ada bandarnya, contohnya dia kan punya konglomerat. Udah ambil aja. Kalau ada yang bandarnya itu walaupun teman-teman nyangkut di atas pasti kejemput teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Kalau yang akun yang punya bandar ya.
Oke teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Pani. Jadi sekali lagi dia dalam posisi dibuang sama Bana Loka dan Poren. Cuman kali ini ada ketokohan, mungkin bisa dibuangnya mungkin hanya sedikit aja lah, ke 12 ribuan. Kalau ke bawah ya sebenarnya ke bawah ya kalau ada ketokohan ya saya bilang agak lumayan sulit turun gitu ya. Cuma kalau udah turun, misalkan turun sampai ke bawah gitu ya, dia cenderung akan ke atasin lagi. Mungkin targetnya stock split ya teman-teman, targetnya itu ya. Nanti dikebawahin lagi kan harganya, turunin lagi ke dia, ambil lagi di bawah, taikin lagi sampai ke atas sampai sama 10 tahun, nanti stock split lagi lah. Seperti itu teman-teman lah permainannya seorang bandar yang punya ketokohan itu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nanti mungkin akan kita sambung lagi ke jam berikutnya ya, dari mulai sekarang mungkin agak malaman dikit ya. Jaga kesehatan teman-teman ya. Ingat ini musim hujan, jaga kesehatan. Segitu aja, nanti kita sambung ke bagian 8. Ciao.